Shalom, selamat malam teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa, karena saat ini kita bisa beribadah. Apalagi hari ini kita ada JG, pasti semuanya sudah bersemangat. Kita akan sharing, kita akan cerita-cerita tentang banyak hal. Tapi hari ini kita akan sharing tentang pelayanan. Tidak terasa kita sudah memasuki di dalam bulan September di 2023 dengan tema gereja keluarga yang melayani. Apa sih yang dimaksud dengan keluarga yang melayani? Kita pasti berpikir, kenapa harus melalui keluarga pelayanan itu? Ya, keluarga yang melayani adalah semua anggota keluarga terlibat di dalam sebuah pelayanan dan ada saling mendukung. Terdiri dari orang tua, ada ayah, ibu, anak-anak semua yang terlibat di dalam satu pelayanan. Lalu, pelayanan yang bagaimana? Kalau kita ngomongin masalah pelayanan, pasti kita berpikir, aduh, pelayanan pasti berat, pasti akan menyita waktuku, pasti kebebasanku akan sedikit berkurang. Atau banyak hal mungkin yang ada di benak teman-teman semuanya, ada yang di pikiran teman-teman semuanya tentang pelayanan itu, sesuatu yang menakutkan. Kita mau lihat dulu di dalam Roma 12 ayat 1-8. Saya akan bacakan. Roma 12 ayat 1-8, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ayat yang keempat, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, dari firman Tuhan ini sangat jelas sekali bagaimana tentang karunia-karunia. Yang pertama, di dalam Roma 12 ayat yang pertama tadi, karena itu saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dari kalimat ini bahwa kita mempersembahkan tubuh kita berarti apa? Apapun yang kita lakukan, apapun yang akan kita kerjakan, semuanya untuk Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita. Jadi apapun yang kita lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan di dalam Roma 12 ayat 6 yang ke-8 tadi dikatakan bahwa karunia-karunia yang berlain-lainan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jadi banyak hal, banyak macamnya. Setiap kita memiliki karunia yang berbeda-beda. Ada mungkin yang bisa main musik, ada yang memiliki suara yang bagus, bisa jadi WL, jadi singer. Ada yang memiliki talenta di dalam multimedia atau di dalam choir, pintar menari, jadi tamborin. Terus bagaimana aku tidak punya loh suara yang bagus, aku tidak punya keahlian dalam multimedia, aku tidak punya keahlian di dalam bermusik. Berarti aku tidak bisa dong melayani Tuhan. Berarti aku nggak layak di hadapan Tuhan. Berarti aku tidak mampu melayani Tuhan. Ya sudah, berarti aku tidak akan melayani. Apakah kita akan seperti itu? Padahal di sini dijelaskan.
Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Dan sebagainya nanti boleh dibaca secara detail ya di Roma 12:6-8. Jika kita mempunyai sahabat kita lagi bersedih, dan kita menjadi pendengar yang baik, itu kita melayani Tuhan. Kita menjadi sahabat yang baik, kita mendengarkan setiap keluh kesah teman-teman kita. Dan kita memberi sedikit dari milik kita ketika ada teman kita yang membutuhkan. Itu juga melayani Tuhan. Ada banyak hal. Melayani Tuhan tidak hanya yang kelihatan di gereja saja, tapi ketika ada teman kita yang sakit, kita mengunjungi mereka, itu juga kita melayani Tuhan. Lalu kenapa pelayanan harus dimulai dari keluarga? Ada yang tahu kenapa harus dari keluarga? Karena di dalam keluarga kita belajar atau mempraktekkan firman Tuhan secara mendasar. Di dalam keluarga kita nggak bisa bohong. Di dalam keluarga kita menunjukkan sifat asli kita. Bahkan mulai dari kecil kita sudah melihat pelayanan itu dilakukan. Pelayanan orang tua terhadap kita. Ketika kita masih bayi, ketika kita bayi, kita nggak bisa ngambil makan sendiri, kita nggak bisa mandi sendiri. Orang tua kita melayani kita, mengambilkan kita makanan, memandikan kita dengan penuh kasih sayang, dengan penuh ketulusan. Lalu mengajarkan kita bagaimana kita berjalan, mengajarkan kita untuk kita bisa makan yang benar, mengajarkan kita berbicara, mengajarkan kita meminta maaf, mengajarkan kita untuk berterima kasih ketika kita mendapatkan sesuatu hal. Bahkan kita juga belajar tentang teladan-teladan orang tua kita. Ketika orang tua kita berdoa, kita melihat mereka berdoa, kita melihat itu akhirnya apa? Kita akan melakukan itu juga. Ketika kita melihat orang tua kita membaca firman Tuhan, ketika kita melihat orang tua melakukan hal-hal yang baik, itu termemori di dalam otak kita. Sehingga kita akan melakukan itu, kita akan mencontoh itu secara otomatis. Seperti terekam secara otomatis di otak kita. Lalu kita diajarkan untuk datang ke sekolah minggu, ke WFC, ibadah hari minggu. Itu semua yang diajarkan orang tua kepada kita. Kita patut bersyukur berada di dalam keluarga Kristen. Kita bersyukur memiliki orang tua yang sangat mengasihi kita. Kita bersyukur memiliki orang tua yang selalu mendukung di dalam pelayanan-pelayanan kita, mendukung kita di dalam segala hal. Karena apa? Yang kita sudah lakukan di dalam keluarga itu, semuanya ketika kita melakukannya secara terus-menerus, hal itu akan menjadi pola hidup kita. Ada satu contoh, ketika seorang kakak meminta tolong kepada adiknya, ketika ini posisinya makan gitu ya, "Dik, tolongin dong ambilin minum." Apa yang akan dilakukan adiknya? Apakah dia akan mengambilkan minum itu dengan otomatis, dengan kesadarannya? Ketika adiknya mengambilkan, "Ini kak, aku ambilin," ataukah adiknya akan bilang, ambil aja sendiri, enak aja, punya tangan, punya kaki, ambil sendiri, nggak usah nyuruh-nyuruh. Apakah seperti itu? Tetapi di dalam rumah pasti kita diajarkan bagaimana kita saling mengasihi, kita saling peduli. Kalau kakak kita membutuhkan bantuan, seorang adik akan menolong. Ketika adik membutuhkan bantuan, mungkin mengerjakan PR, seorang kakak dengan sukacita pasti akan menolong adiknya. Juga bagaimana dengan diri kita sendiri? Ketika kita sudah melihat mama papa kita melakukan aktivitas bekerja, memasak, yang mamah memasak, membersihkan rumah. Ketika kita habis makan, apakah kita akan menaruh piring kita? Udah ditaruh situ aja, nanti pasti mama yang akan cuci piringnya. Nah, kita akan belajar, kita akan mencuci piring itu sebagai apa? Sebagai wujud terima kasih kita kepada mama kita. Karena sudah seharian melakukan aktivitas di rumah. Kita kalau rumah kita kotor ya dengan kesadaran kita akan menyapu rumah kita mengepel atau apa saja yang bisa kita lakukan. Mungkin yang sekolah, pulang sekolah, kita taruh seragam kita di tempatnya. Ketika ada PR, kita mengerjakan itu dengan kesadaran kita, nggak usah tunggu mamanya, "Ayo kerjain PR-nya. Sudah dikerjakan belum? Bukunya sudah ditata belum? Seragamnya sudah siap belum untuk besok?" Kita nggak usah seperti itu, tetapi dengan kesadaran kita sudah melakukan itu secara otomatis tanpa ada alarm dari orang tua, tapi alarm dari diri kita sendiri. Kita melakukannya dengan kesungguhan hati kita. Berarti di dalam melayani Tuhan harus ada kasih. Kita baca di dalam Roma 12 ayat yang ke-10.
Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, seperti contoh tadi ya, seorang adik ketika kakak minta tolong, dengan cekatan adik itu mengambilkan minum, dengan sukacita dia mengambilkan minum. Karena apa? Karena si adik ini mengasihi kakaknya. Duh, kasihan kakakku karena sudah makan, nanti menaruh makanannya lagi, ambil minum. Nah, adiknya karena aku nggak ngapa-ngapain, ya udah aku ambilin, mengambilkan dengan sukacita. Begitu juga sebaliknya seorang kakak. Ketika seorang kakak menolong adiknya mengerjakan PR, dia juga melakukan itu dengan sukacita. Menyapu rumah dengan sukacita bukan suatu beban, karena itu aturan di dalam rumah. Mungkin aturan di dalam rumah, ayo kakak kalau pagi nyapu, kalau sore ngepel, itu suatu aturan yang ada di rumah mungkin ya. Tapi kita melakukan itu bukan hanya karena aturan itu, tetapi dengan kesadaran kita, dengan sukacita. Kita kalau ada yang kotor ya kita sapu, kita pel. Dan kita melakukan semuanya itu dengan kesadaran kita. Ketika kita sudah melakukan itu di dalam rumah, di rumah kita sudah melakukan semuanya itu dengan kesadaran kita, secara otomatis ketika kita berada di luar rumah, ketika kita mungkin berada di sekolah, kita berada di gereja, ketika kita di sekolah kita melihat teman kita lagi membutuhkan pertolongan, tanpa teman kita tolong, kita sudah refleks menolong dia. Itu semua kita lakukan karena kita sudah terbiasa melakukan itu di dalam rumah. Lalu yang kedua kita mau baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Sekali lagi saya mau baca ya. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Jadi nggak mungkin kalau kita bilang, kalau di luaran kita punya banyak teman, kita punya best friend gitu ya, bestie ya sekarang yang disebut ya. Terus kita baik, kita selalu memberi teman kita. Sementara kita di rumah sama adik kita pelit. Sama adik kita nggak mau mengasihi, kita perhitungan. Nah, itu sangat ironis sekali. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita melayani di gereja, kita mungkin sebagai apa ya, multimedia atau mungkin musik, WL singer dan sebagainya, kita melayani dengan wow gitu ya. Tetapi di rumah ternyata kita tidak jadi berkat buat keluarga kita sendiri. Tuhan tidak memperkenan itu. Tetapi yang Tuhan mau di dalam rumah kita bisa menjadi berkat, maka secara otomatis di luar pun secara otomatis kita pun akan bisa menjadi berkat. Ya. Yang pertama harus ada kasih di dalam kita melayani Tuhan. Yang kedua ada ketaatan. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Seperti tadi, ketika orang tua memberi aturan, pulangnya jangan malam-malam ya. Kalau pulang jam 10 saja, jangan lewat dari jam itu. Atau mungkin ada aturan-aturan yang lain, setiap rumah pasti punya aturan. Nanti kalau sore yang ngepel siapa, yang nyapu siapa, yang cuci piring siapa, semua sudah ditentukan. Ketika kita melakukan itu karena kita terpaksa, maka itu tidak akan mendatangkan sukacita. Itu hanya akan menjadi beban. Aduh, aku nanti masih ngepel, aku masih nyuci. Tapi ketika kita melakukan semuanya itu karena kesadaran kita, ketulusan kita, karena kita sudah memiliki kasih dan ketaatan kepada orang tua kita, maka kita akan melakukan semuanya itu dengan sukacita. Ketika engkau melayani Tuhan, mungkin talentamu di dalam musik, di dalam menyanyi, engkau melakukan semuanya itu dengan ketulusan hatimu. Ketika engkau melakukan semua itu dengan sungguh-sungguh, tidak karena ada jadwal, oh minggu ini aku singernya, oh minggu ini yang musik aku, oh ini jadwalku multimedia itu besok, aduh aku besok gak bisa pergi, aduh aku besok tidak bisa. Apakah kita akan mengeluh seperti itu? Atau dengan sukacita kita melakukan semuanya itu? Ketika engkau bermain musiklah dengan hatimu, dengan ketulusan hatimu, dengan kasih. Ketika engkau melakukan itu dengan penuh tanggung jawab, maka hidup kita akan memuliakan nama Tuhan. Satu lagi kita mau baca di dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan
segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ketika engkau melayani saudaramu, ketika engkau melayani teman-temanmu, ketika engkau mendengarkan temanmu curhat saat dia lagi ada masalah, dia lagi galau gitu ya, engkau mendengarkan dengan sungguh-sungguh, engkau ikut di dalamnya dan engkau memberi nasihat yang terbaik buat teman-temanmu, maka engkau itu memuliakan nama Tuhan, karena tubuhmu sudah engkau persembahkan sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Jadi apapun yang kamu lakukan, lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika engkau bernyanyi, bernyanyilah dengan kesungguhan hati. Kalau hanya bernyanyi, banyak yang bisa menyanyi ya. Tetapi kalau engkau bernyanyi dengan hatimu, maka orang yang mendengar pujianmu, dia juga akan diberkati Tuhan. Bagaimana kalau aku nggak bisa pelayanan di mimbar? Apakah aku juga bisa jadi berkat? Tadi sudah kita singgung bahwa ketika engkau menjadi sahabat, jadilah engkau sahabat yang baik. Ketika engkau jadi aser, ketika di depan ya ada teman kita mungkin yang lagi ada masalah dari rumah, ketika dia datang melihat aser itu di depan sudah memberikan senyum yang terbaik. Selamat malam, apa kabar? Nah, ketika kita memberikan senyum kita, maka kita sudah transfer kebahagiaan itu kepada teman kita. Itu baru di depan loh, baru di depan gereja. Nah, di depan gereja aja ketika dia mau masuk, dia sudah merasakan kenyamanan itu. Bagaimana ketika dia sudah masuk di dalam gereja, mendengarkan puji-pujian, memuji Tuhan bersorak-sorai. Dia akan lebih bersuka cita lagi mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan musik yang sudah kalian mainkan. Dengan kesungguhan hatimu, maka ibadah itu akan memperkenan hati Tuhan, bahwa pelayananmu tidak akan sia-sia. Apapun yang kamu lakukan, lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, mungkin itu saja sharing firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa apapun yang kita lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kesimpulannya, bahwa melayani Tuhan dimulai dari keluarga, karena di dalam keluarga kita bisa melakukan firman Tuhan secara mendasar, secara real, tidak dibuat-buat. Di dalam keluarga ketika kita bersalah, kita meminta maaf, ketika kita melakukan sesuatu, bilang terima kasih, dan kita bisa meneladani orang tua kita di rumah. Bersyukur kita memiliki orang tua yang mengasihi Tuhan, kita bisa meneladani mereka, apapun yang mereka berikan kepada kita, kita bersyukur. Dan yang kedua, kita melayani Tuhan harus dengan penuh kasih dan juga dengan ketaatan. Ketika kita melakukan pelayanan kita dengan kasih dan dengan ketaatan, dengan tanggung jawab, maka semuanya itu akan ringan, semuanya akan mendatangkan sukacita bagi pribadi kita, juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, teman-teman, gimana? Apakah pelayanan ini penting buat pribadimu? Nanti boleh di-sharingkan di dalam kelompok ya. Di dalam kelompok, apakah penting pelayanan itu buat pribadimu? Lalu yang kedua, nanti boleh di-sharingkan, pelayanan apa yang sudah kamu ambil saat ini? Mungkin engkau sudah berpelayanan di singer, choir, atau yang lain-lain. Dan kalau kamu sudah berada mungkin di choir, langkah ke depannya apa? Apa aku hanya mau seperti ini saja? Atau kamu mau meningkatkan lebih lagi? Ketika engkau menjadi sahabat, jadilah sahabat yang terbaik. Jangan pernah mengecewakan dan selalu berada di dalam Tuhan. Itu saja firman Tuhan dari saya, dan kita akan berdoa. Bapa dalam surga, mengucap syukur kami kepadamu buat malam hari ini kami boleh belajar firman-Mu tentang keluarga. Mari Bapa, kami rindu menjadi anak-anak muda yang melayani Engkau dan boleh menjadi berkat di dalam rumah, di dalam keluarga kami bersama orang tua dan adik kakak kami. Juga Tuhan, kami mau menjadi teladan di dalam gereja, di dalam sekolah, mengikuti aturan-aturan yang ada, dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.